Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kalian semua dan keluarga ya. Amin. Tidak terasa, sebentar lagi kalian mulai aktif kembali kegiatan belajar bersama Bapak dan Ibu Guru. Bagaimana? Sudah siap? Tetap semangat belajarnya ya, walaupun belum bisa belajar di sekolah seperti semester sebelumnya. Nah, di sini Budila akan membahas tentang belajar di era pandemi. Seperti apa sih? Sebelumnya, Budila ingin memberikan pengertian terlebih dahulu tentang pandemi. Pandemi merupakan penyakit yang telah menyebar di seluruh dunia, seperti virus corona ini yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Inilah alasan kenapa pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan belajar secara online dari rumah dan tidak belajar di sekolah. Tujuannya agar kalian semua terhindar dari virus corona dan membantu memutus mata rantai penyebaran virus. Memang banyak suka dukanya ketika belajar secara online di rumah. Ada yang merasa senang karena bisa lebih fokus dan tidak berisik seperti di kelas. Ada yang merasa tertantang karena sambil belajar sekaligus berlatih menggunakan teknologi informasi. Namun, ada juga yang merasa kurang nyaman karena belajar di rumah kurang mengasihkan. Tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, bapak, dan ibu guru. Ada juga yang menjadi kurang disiplin, kurang bertanggung jawab dengan tugasnya karena asik bermain HP, bermain game, dan menonton TV. Hayo, dari yang Budila sebutkan tadi, kalian termasuk tipe yang mana nih? Padahal belajar dari rumah tidak kalah menantang loh, dan pastinya ada manfaat untuk membentuk karakter kalian, yaitu pertama, belajar disiplin waktu. Meskipun kalian belajar dari rumah, tetapi kalian tetap perlu belajar menghargai waktu, seperti tetap bangun pagi, sarapan, mandi, sholat duha, dan mengikuti pembelajaran dengan memakai seragam sesuai harinya. Kedua, belajar bertanggung jawab pada diri sendiri. Belajar dari rumah bukan berarti libur panjang bagi siswa. Kalian harus tetap mengikuti pelajaran secara online dengan guru melalui video dan diharuskan menyelesaikan tugas yang diberikan. Jangan sampai kalian menunda mengerjakan tugas agar tidak menumpuk saat dikumpulkan. Perlu kalian sadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh menurut hadis riwayat Muslim. Jadi, ilmu yang kalian dapatkan suatu saat akan bermanfaat dan menjadi pahala yang tidak terputus walaupun kalian meninggal. Ketiga, melatih kejujuran. Dikarenakan tidak bertatap muka langsung dengan guru, maka disinilah tantangan kalian sebagai siswa Alaska untuk menunjukkan karakter kalian dalam kejujuran. Misalnya, dengan mengerjakan tugas sendiri dan tidak dibantu atau dikerjakan oleh orang lain maupun mencari alternatif jawaban dari internet. Kalian juga bisa loh menunjukkan kejujuran kalian kepada orang tua. Misalnya, dengan cara terbuka menunjukkan jadwal kegiatan dan tugas selama belajar di rumah. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu berbuat jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan jauhilah berbuat dusta atau berbohong, karena berbohong membawa kalian kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Menurut hadis riwayat Bukhari. Jadi, jika kalian berusaha berbuat jujur, maka kejujuran kalian akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan yang mengantarkan ke surga. Keempat, melatih kemandirian. Dengan belajar dari rumah, maka kalian juga akan belajar lebih mandiri dan aktif bertanya kepada guru, orang tua, teman, dan saudara ketika ada materi atau tugas yang belum dipahami.
Namun, jika kalian kurang mandiri dan lebih memilih bergantung kepada orang tua ataupun orang lain, maka akibatnya kalian tidak banyak memahami materi yang telah diberikan, terlambat mengumpulkan tugas, dan tugas akan semakin menumpuk. Akhirnya, nilai kalian bisa semakin turun. Kan sayang sekali jika nilai kalian turun saat belajar dari rumah. Padahal dulu di sekolah, kalian mendapatkan nilai yang bagus dan aktif di kelas. Kelima, belajar untuk tetap menjaga hidup bersih dan sehat. Kenapa perlu belajar hidup bersih dan sehat? Karena dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Caranya, 1. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun agar kuman dan bakteri penyebab penyakit mati. Cucilah tanganmu sebelum dan sesudah makan, setelah dari kamar mandi, dan setelah bermain. Yang kedua, memakai masker ketika berada di luar rumah dan saat sakit. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, berolahraga. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Terakhir, Budila ingin memberikan tips untuk kalian agar tetap semangat belajar di era pandemi. Pertama, buatlah jadwal belajar layaknya di sekolah. Mulailah belajar seperti jam pada saat di sekolah dan luangkan waktu untuk istirahat. Yang kedua, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Misalnya, mencari tempat yang sepi dan tenang, menjauh dari benda yang mengganggu konsentrasi seperti gadget dan TV, dan belajar dengan posisi duduk yang benar. Ketiga, membentuk kelompok belajar dengan teman di grup WA. Belajar kelompok bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi catatan, saling mengajari satu sama lain jika ada materi yang belum dimengerti, bisa saling mengingatkan dan saling memotivasi. Keempat, melakukan komunikasi dengan keluarga dan teman untuk mengurangi kejenuhan. Bisa dengan video call agar dapat memberikan semangat kepada kalian. Yang kelima, melakukan aktivitas lain yang membuat senang dan bahagia. Misalnya, kalian suka bermain musik, maka salurkan hobi musik kalian agar menjadi sesuatu yang lebih kreatif dan produktif. Yang keenam, mengikuti lomba secara daring di berbagai kegiatan yang sesuai dengan bakat minat kalian. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman dan teman baru yang bisa membantu menambah semangat belajar kalian. Ketujuh, disiplin beribadah juga penting dilakukan karena dapat membantu kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, membuat hati tetap tenang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita dalam belajar. Itulah tadi pembahasan dari Budila, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.